Selamat datang di mata kuliah Metabolisme Mikro. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan metabolisme mangan. Selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita sudah sampai di pembahasan terkait dengan metabolisme mangan. Jadi, mangan merupakan salah satu trace mineral yang memiliki tingkat penyerapan yang sangat rendah, disebut juga poorly absorbed, dengan kisaran penyerapan hanya kurang dari 5%. Jumlah mangan yang disirkulasi di dalam tubuh juga jumlahnya relatif rendah ya, hanya sekitar 1-2 mikrogram per desiliter. Untuk proses absorpsi atau penyerapan mangan sendiri itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu difusi pasif antar sel, kemudian yang kedua dengan transport aktif menggunakan transporter yang disebut DMT1 atau Divalent Mineral Transporter 1. Next, kita akan lihat bagaimana proses terjadinya absorpsi mangan di small intestine. Yang pertama, ini saya lingkari merupakan transport aktif yang membutuhkan transporter DMT1, di mana transporter DMT1 ini kalau bisa kita analogikan itu jadi mobilnya gitu, supaya mangan ini bisa masuk ke dalam sel. Ya, jadi Mn yang diserap itu dalam bentuk Mn2+, kemudian yang selanjutnya difusi pasif, di mana untuk difusi pasif ini tidak membutuhkan transporter atau tidak membutuhkan mobil. Jadi secara otomatis Mn2+ ini bisa langsung diabsorpsi antar sel, seperti itu. Nah, apabila asupan makanan mengandung kadar mangan yang cukup tinggi, maka tingkat absorpsi ini akan diturunkan gitu ya, supaya menjaga agar tidak terjadi toksisitas atau kelebihan kadar mangan di dalam tubuh. Di sisi lain, absorpsinya diturunkan gitu ya, maka ekskresinya juga harusnya ditingkatkan supaya tidak sampai terjadi kelebihan mangan. Untuk absorpsi mangan sendiri lebih banyak terjadi pada bentuk Mn2+, akan tetapi di duodenum mangan yang diserap itu juga bisa dikonversi menjadi Mn3+. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran beberapa faktor atau zat gizi maupun zat non-gizi yang bisa mempengaruhi penyerapan dari mangan. Yang pertama adalah zat gizi yang bisa membantu absorpsi, yaitu histidin dan sitrat. Histidin ini merupakan salah satu jenis asam amino ya. Jadi sumber protein seperti daging, kemudian ikan, unggas, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Sedangkan sitrat kita banyak temukan di dalam buah-buahan yang asam seperti lemon, jeruk, grapefruit, dan lain sebagainya. Kemudian di sisi kanan yang berwarna orange ini merupakan zat-zat yang dapat menghambat atau mengurangi penyerapan mangan. Ada serat, kemudian fitat, ada oksalat, zat besi, koper, zinc, dan kalsium. Akan tetapi memang untuk mekanisme inhibitornya masih inkonklusif atau tidak dapat dijelaskan dengan pasti. Salah satu mekanisme yang mungkin menjelaskan ya adalah karena mangan, kemudian zat besi, kemudian zinc ini sama-sama kation 2+, kemudian untuk bisa masuk atau bisa diabsorpsi sama-sama membutuhkan transporter yang sama, yaitu DMT1 itu tadi. Sehingga menyebabkan adanya kompetisi antar zat gizi in terms of penyerapannya. Coba kita balik ke slide yang sebelumnya ya, yang ini gitu ya, ada Fe dan juga ada Zn sama-sama 2+ yang sama-sama butuh DMT1 untuk masuk. Jadi istilahnya kalau misalnya DMT ini tadi diumpamakan sebagai mobil, satu mobil cuma bisa diisi satu zat gizi. Gitu ya. Tapi di sini ada 3 zat gizi nih yang ingin masuk. Artinya kan ini ada kompetisi gitu ya. Jadi itulah yang menurut saya juga melatar belakangi kenapa akhirnya penyerapan mangan ini menjadi sangat rendah sekali atau jadinya poorly absorbed gitu. Selanjutnya ini adalah rangkuman yang sudah saya buat terkait dengan transport dan penyimpanan dari mangan gitu ya. Nah, setelah diabsorpsi di usus halus gitu ya, kemudian mangan akan memasuki sirkulasi darah dalam bentuk bebas atau dalam bentuk yang berikatan dengan alfa-2 makroglobulin. Untuk selanjutnya baik dalam bentuk bebas maupun dalam bentuk berikatan dengan alfa-2 makroglobulin akan ditransportasikan menuju hati ya. Kemudian mangan ini merupakan trace mineral yang semuanya ditransportasikan ke liver untuk disimpan atau digunakan sesuai fungsinya. Pengosongan mangan di darah bisa dibilang tergolong sangat cepat dalam hitungan menit gitu ya. Ini setelah ditransportkan ke liver gitu ya dalam jumlah yang banyak,
hanya dalam jumlah sedikit itu ditransportkan ke tulang, kemudian pankreas dan juga ginjal, tetapi utamanya untuk storage-nya itu disimpan di dalam hati. Jadi setelah ditransportasikan ke hati, kemudian kenapa kok organ lain seperti tulang, pankreas, dan ginjal ini memang full size atau apa ya, bisa dibilang kayak tempat penyimpanan mangannya itu memang cenderung lebih sedikit dibandingkan di hati gitu. Jadi memang full size dari mangan di liver itu lebih besar sehingga lebih banyak mangan yang disimpan di liver. Di liver ini kemudian secara spesifik akan di breakdown lagi lokasi penyimpanan mangan sesuai dengan fungsi mangan gitu ya. Yang pertama di organel hepatosit seperti lisosom, mitokondria dan nukleus atau inti sel, kemudian di sitoplasma, kemudian di kanikuli empedu. Nah, khusus simpanan di kanikuli empedu ini bisa ditransportasikan kembali ke usus halus apabila dibutuhkan. Nah, biasanya apabila mangan ini harus ditransportasikan kembali, biasanya memang ada indikasi kekurangan mangan ya, jadi harus ditransportasikan kembali untuk bisa diserap dan menjalankan fungsi yang lainnya. Baik, sekian penjelasan singkat terkait dengan metabolisme mangan. Semoga bisa cukup dipahami dan terima kasih.